Setelah kita sudah berhasil membuat ini menjadi objek yang bisa diambil dan ada bunyinya, sekarang saatnya kita bikin dia dalam jumlah banyak. Dalam hal ini kita akan bikin dia jadi prefab sehingga dia bisa dipakai kembali. Sebelum jadi prefab, biasakan kita namakan dulu yang bagus supaya kita bisa tahu itu prefab apa. Mungkin saya bilangnya points, jadi kayak buat diambil. Dan seperti biasa kalau kita jadikan prefab tinggal drag and drop, jadinya nanti dia akan memiliki semua behavior yang dimiliki, tinggal kita drag and drop lagi kembali sehingga kita bisa memiliki objek dalam jumlah banyak, tinggal kalian tempatkan di mana. Tapi dalam kasus kali ini kita perlu membedakan antara yang namanya menggunakan script yang public dengan juga menggunakan yang nanti kita akan coba GameObject.find. Karena kalau di sini kita lihat objek yang ini sudah kita definisikan dan variabelnya itu sudah lengkap, speednya ada, suaranya ada, dan objek yang pengatur gamenya juga sudah kita masukin. Tapi kalau yang ini dia masih none, karena dia tidak di drag and drop terlebih dahulu. Karena memang objek yang pengatur game ini terdapat di dalam scene, di dalam hierarki kita. Berbeda dengan si coin collected yang adanya di dalam aset. Jadi dia harus diinisialisasi ulang. Kita harus drag and drop ulang seperti ini baru bisa dia memiliki behavior yang kurang lebih sama seperti behavior teman satunya lagi. Yang tentunya kalau kayak gini ya kita akan sedikit repot ya kalau misalkan kita memiliki dalam jumlah banyak gitu kan. Kalau dalam jumlah banyak dan mungkin agak repot. Jadi satu cara lagi supaya kita bisa merefer kepada si objek yang pengatur game ini adalah kita akan menggunakan bukan yang public seperti ini, bukan dengan cara drag and drop. Tapi cara ini bukan berarti salah, tapi memang cara ini adalah satu cara dan ini cara kedua. Jadi saya komen dan ini juga saya komen. Jadi saya tidak menggunakan cara yang menggunakan public, tapi saya akan pakai menggunakan GameObject.find yang sudah saya siapkan ini. Jadi nanti kita akan mencari di dalam hierarki kita adalah suatu GameObject yang nama objeknya adalah objek PG. Sesuai persis sama persis karena memang dia huruf besar dan huruf kecil juga harus sama persis objek PG ini. Juga kita akan mengambil komponen chart di dalamnya, karena kan si objek PG ini memiliki si script yang memang mau kita ambil. Di mana script itu memiliki function yang bernama bunyikan sama seperti ini tadi dengan panggil suara seperti itu. Jadinya kalau kita gunakan sistem yang seperti ini, kita tidak perlu mengisi bagian kolom yang tadi. Jadi kan memang sudah saya buang juga gitu kan. Otomatis dia akan langsung mengambil object.find yang ini, langsung mengambil scriptnya dan dia juga punya behavior yang sama tanpa perlu kita ya seperti itu. Nah, tapi tentu saja kedua hal ini bisa dipakai sesuai dengan kondisi ya. Jika kalian memang bikin game yang sifatnya statik, misalkan kayak Cat Mario, kalian mungkin tahu Cat Mario itu di mana dan dia bikin game yang susah gitu. Kayak memang kita diminta untuk menghafal letak rintangannya di mana. Jadi kan itu sifatnya statik. Tentu saja berbeda dengan game yang procedural generated. Jadi gamenya itu memang di-generate maze-nya, levelnya, objek-objek segala macam seperti kayak di Minecraft. Kalian tahu Minecraft itu kan memang ruangannya itu selalu dibikin procedural generated tiba-tiba ada di sana gitu kan. Selalu berbeda dari satu state dengan state lainnya. Begitu pula juga dengan game zaman dulu mungkin kalian tahu Diablo itu selalu dungeon-nya itu berbeda kalau setiap kali kita masukin. Jadi ya itu namanya procedural generated. Semua itu dibikin menggunakan script. Jadi objeknya itu langsung dibikin pakai script bukan jangan secara statiknya. Jadi kalau berdasarkan itu, untuk yang statik memang kita lebih cocok menggunakan public pengatur game seperti ini. Jadi kayak bikin public lalu drag and drop. Dan kalau kalian memang mau bikin yang procedural generated yang itu menggunakan script, objek yang muncul memang baru lebih cocok menggunakan GameObject.find. Cuma memang ini lebih makan memori ya, tapi tergantung keperluan kalian bikin game seperti apa. Ya, sekian tutorial kali ini. Mau kita ngebedain antara cara memanggil dan mereferensikan kedua objek. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.